Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang dimana video ini adalah video reaction yang dimana video ini mengesahkan tentang bagaimana betapa bencinya ya orang-orang yang tidak punya isi kepala ini kepada Islam ya, orang-orang kafir yang tidak punya otak ini ya kepada Islam. Oke, kaum muslimin, demikian videonya. Shalom, silakan yang Kairi. Iya. Saya salah satu penggemar debater, tapi kali ini kita berbeda nilai. Boleh, silakan. Boleh lah. Jadi saya terus terang menganggap bahwa bangsa ini di bangsa ini ada orang intoleran, radikal, dan terorisme. Itu nyata ada di tengah-tengah masyarakat kita. Khilafah itu bergerak terus. Teroris juga ada nyata di tengah-tengah bangsa kita. Nggak tahu kapan lagi akan mengadakan serangan. Kita nggak tahu apa yang akan diserang. Kita sebentar. Menurut bro, teroris itu dari mana aja asalnya? Nah, kenapa saya tertarik kemudian belajar kenapa pelakunya siapa sih teroris itu? Kita tahu pelakunya siapa aja, kita tahu. Nah, akhirnya saya belajar siapa, kira-kira? Kenapa. Coba inisial depannya aja, kira-kira siapa? 100% pelakunya orang Islam kan. Kalau maaf bro, tunggu dulu, maaf. Andai kata ada orang Islam juga mengatakan yang menembaki tentara di Papua itu siapa? Bagaimana menurutmu? Papua. Cuman tidak diberi cap oleh negara mereka teroris, tidak diberi cap. Tahu kenapa? Menurut saya berbeda konteks. Berbeda konteks karena bro memikirkan diri bro sendiri. Kalau orang-orang Islam itu mendengar misalnya, oh bro bilang, dia akan protes. Loh, di sana juga banyak orang Muslim tentara mati. Mereka lagi santai ditembak. Menurut bro itu gimana itu? Nah, maka dari itu jangan kita, kalau kayak gitu bro, selagi masih ada pengimbangnya, jangan kita berkata bahwa teroris itu kita cap satu agama. Jangan, teroris itu memang sifat jelek. Bahkan kalau dibilang orang, itu kan orang Kristen yang biaya teroris, mau apa kita? Paham ya? Maksud saya tolong dipahami. Tujuannya juga tolong dipahami apa? Semoga paham. Enggak, orang Papua dia pakai kitabnya enggak untuk melakukan pembunuhan. Bro pernah sudah lihat lihat sebuah video yang mengatakan udahlah, enggak usah, itu urusan politik. Dia pakai agama juga ada. Coba cari di YouTube lah. Papua nggak ada lah dia pakai agama untuk. Siapa bilang nggak ada? Ketika mereka mau berperang itu diucapkan agama. Kamu lihat ini judulnya, ya kamu baca baik-baik biar mata kau terbuka. Jangan kau standar janda terus, ya. Tobat, salam tobat buat kau ya, tobatlah kau. Kita akan buka video, ya. Saya akan buka video tentang pengakuan Laskar Kristus dan kumandangkan ya apa yang dikumandangkan oleh sang Laskar Kristus ini. Mari kita dengar. Menyatukan persepsi antara kita satu sama lain, kemudian kita akan bertindak. Mau dan tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan berperang. Karena musuh semakin diambang pintu. Kita berkewajiban karena sumpah leluhur kita untuk tanah ini, sampai titik darah penghabisan di atas tanah ini. Maka saudara-saudara siap untuk mengorbankan jiwa dan raga demi negeri ini. Hari ini hari Minggu, hari ini hari Tuhan. Pintu Allah telah terbuka. Melihat keluh kesah kita yang ada di negara ini. Pulang berulang saudara-saudara kita yang telah gugur mendahului kita. Lagi menanti apa kebijakan kita, apa tindakan kita di atas tanah ini. Haleluya. Dan kita hadir untuk menjawab, menghapus tangisan dan air mata. Kewajiban kita sebagai tentara nasional
sebagai tentara pembebasan, kita hadir untuk menghapus darah dan air mata di atas tanah ini. Kita yang hadir yang ada ini dipilih oleh Tuhan. Kita yang sedikit ini dipilih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan banyak yang terpilih, terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kita hadir untuk menggenapi firman Tuhan. Karena kita tentara pembela Kristus. Kita tentara Kristus. Kita Laskar Papua. Kita Laskar Kristen. Oke, saya rasa cukup ya, nanti daripada saya kena hak cipta. Oke, jelas ya? Tetapi itu hak mereka, bro. Tidak usah kita campur. Itu politik. Ada bilang begitu nggak? Itu makanya aku bilang dari sudut pandang bro begitu. Orang Muslim pun akan dikatakan kitab kami nggak ada bilang gitu. Sama aja. Disangka. Nah itu makanya perlu kita pelajari. Makanya saya bilang. Itu kan begini cara mikirnya. Itu kan dari sudut pandang kita. Tidak bisa kita paksa. Kalau dia bilang sudah tidak ada, kau paksakan, nggak bisa. Sama dengan kita Kristen. Ini loh ada ininya, nggak bisa kita paksakan. Sudahlah, itu urusan politik. Kita jangan bermain di ranah itu. Kita sekarang bermain di ranah iman. Paul Zhang karena dia di luar negeri bebas ngomong apa saja, bro. Kalau kita nggak boleh, bro. Maaf ya. Paham maksud saya? Iya, artinya saya paham maksud Lairudi. Artinya biar kita nggak ada gejolak di NKRI ini. Jadi biar ya, kecuali bro, kecuali maaf ini ya. Kau tampakkan wajahmu, bicaralah kau seperti itu. Suka aku tuh. Mau kau bilang, oh itu agama ini, ini ayatnya, ya silakan. Saya suka itu. Tapi kalau wajahmu tak nampak, jangan bicara itu sini karena aku yang nampak wajah. Paham ya? Maksudnya? Iya. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itulah yang tidak dimiliki orang-orang di Paul Zhang. Kenapa? Isi kepala kotoran semua. Karena dia tinggal di luar negeri, bisa bebas apa saja. Sementara orang-orang yang bicara itu wajahnya tak ada nampak satupun. Saya yang ada di Indonesia. Juga, jangan ditutupin juga, jangan ditutupin bahwa kitab mereka memang ada ajaran seperti itu. Tidak usah pun kau ajari aku. Orang sudah tahu, orang Kristen tidak bodoh. Dari dulu sudah tahu orang itu semua. Nah itu maksud saya, artinya makanya aku bilang adalah hal yang bijak, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau bro mau bilang itu terang-terangan, silakan buka wajahmu. Bukalah, silakan. Jangan aku aja tampak wajah, kau sama dengan membunuh aku. Tahu nggak isi kepalamu kotoran? Bukan. Nah, kita jangan salah menghujat. Loh, kok nggak salah? Ini aku siaran undang-undang barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mengedarkan. Paham dah? Iya, paham. Nah, maka mulai hari ini dan seterusnya kalian gunakanlah kalimat-kalimat cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Aku bukan takut, tidak, bro. Banyak yang harus kita jaga. Kalau mau bilang gitu, oke, tampilkan wajahmu. Bila perlu tampilkan KTP-mu. Suka kau lah maki-maki aku gini aja. Ku dengar-dengar. Enggak, bukan. Saya kan nggak maki-maki lah. Nggak. Ini kita bagi berbeda pandangan. Bagi kita tidak memaki. Contohnya lah, bagi kita MKC nggak memaki. Bagi orang itu memaki. Bagi mereka somat tidak memaki, mengajarkan ilmu. Bagi kita dia sudah memaki. Sama aja, berimbang. Jadi maka itu gunakanlah cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Paham ya bro maksudku? Paham. Tapi jadi tapi agak rem dikit juga bahwa bro Lai juga perlu bersinergi juga lah. Artinya jangan terlalu frontal untuk menyatakan Paul Zhang, Pak Saifuddin Ibrahim untuk apa namanya? Menyalahkan pelayanan mereka gitu. Jadi oke, ku jawab. Jalan sendiri aja gitu. Saya paham artinya pelayanan lain saya paham sekarang. Tapi jangan biar puas dirimu aku jawab. Aku harus menjadi oposisi terhadap mereka. Kenapa? Aku tidak ingin Kristen-Kristen yang awam hanya mendapat satu pandangan. Kalau mendapat satu pandangan itu sangat berbahaya. Tertanam di otak mereka kebencian yang ditawarkan oleh Paul Zhang. Maka aku harus mengimbangi itu. Sehingga di dalam kepala mereka ada yang baik, ada yang jahat, itu berpadu. Ya, paham pertama. Yang kedua,
Tadi sudah kubilang sama si Trun Slayer, kalian hanya satu pandangan. Kenapa mereka tidak berani mengkritisi Yaya Waloni, tak berarti mengkritisi Ustadz Somad, karena memang pembawaan mereka begitu. Itulah sebabnya saya bilang sama si Trun Slayer. Si Trun Slayer masuk ya, bukan agama tertentu. Bahwa itu yang membuat isi kepalamu kotoran. Maka kalian selalu melihat itu selalu satu pandangan. Tidak ada yang memberi pandangan lain. Kalau ada yang beri pandangan lain yang sama saja seperti Kristen, dihujat mati-matian. Itulah yang kemarin si Kul-Kul itu. Kan dia membela bukan membela lah, tapi membuat sebuah pernyataan seolah-olah bagi si AMC dan kawan-kawan yang tolol-tolol itu mengatakan si Kul-Kul itu membela si MKC. Paham maksud saya ya? Kenapa saya harus gini Bro Lai, sorry Bro Lai. Jadi yang ikut di channel Paul Zhang, Saifullah Ibrahim, mereka bukan membenci, artinya bukan satu pandangan, mereka juga punya bukan orang-orang sembarangan. Tapi kita nggak boleh membenci memang, tapi memang ada ideologi yang berbahaya yang ada di bangsa tengah bangsa kita gitu. Itu juga kita harus perangi juga gitu dengan ideologi, dengan penjelasan. Oke, itu aja ya. Terima kasih ya NKRI ya, karena kita harus kembali ke topik udah banyak yang protes. Oke. Jadi kawan-kawan, satu hari saya pernah berdiskusi sama seorang Kristen. Bang, menurut abang, kalau orang Kristen mayoritas di Indonesia ini, apakah Indonesia ini seperti yang kita hayal-hayalkan? Saya bilang tidak. Bahkan dia pun bilang, saya setuju bang. Justru kalau Indonesia ini mayoritas Kristen lebih berbahaya. Kenapa? Sifat orang Indonesia itu masih tetap melekat. Harus melekat itu kawan. Ya. Kalau orang bule dia mayoritas karena orang kan nggak peduli gini-gini. Aku Kristen gini, makanya itu maju. Kalau orang Indonesia sama aja kawan, sama saja. Ya, hati-hati. Bahkan orang Kristen ini pun lebih ngeri dari mereka kalau kita mayoritas. Buktinya apa? Aku ajak mereka untuk memaafkan Yaya Waloni, mau nggak? Nggak mau. Dan misalnya bukti bahwasanya orang-orang seperti Paul Zhang CS ini ada orang-orang yang sangat membenci Islam tanpa dasar ilmu, tanpa dasar isi kepala, yang ada menjadi bundar ya. Oleh karena apa? Disuruh menunjukkan wajah oleh Rudi Yohanes, dia tidak mau ya. Suruh open cam saja dia takut, tapi dia berani menuduh gitu ya. Tidak berani menatap membuka wajahnya ya, open cam. Nah, di sini pecundang orang-orang seperti hanya pandai menuduh, hanya pandai menguap ya, ketika mulutnya itu menguap ya, mulut sama pantatnya sama dekatnya kan itu ya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu sama baunya seperti yang yang keluar dari pantatnya itu. Jadi orang-orang seperti ini kaum muslimin itu menandakan dia sangat amatlah benci terhadap Islam. Jadi sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu hanyalah sampah, kotoran yang dimana hanya memantik amarah umat Islam.